Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kumpar Kampar, tempatnya kengerian dan misteri. Sekarang, Om Kumpar akan menceritakan tentang pabrik gula gondang, kesaksian hantu noni Belanda di pabrik pembantaian. Tapi sebelum kita diselimuti ketegangan, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol like jika Anda suka konten ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seram terbaru. Tulis di kolom komentar, kisah horor atau kejadian mistis paling menyeramkan yang pernah kamu alami sendiri. Siapa tahu, cerita kamu itu bisa menginspirasi Om Kumpar untuk mengangkatnya menjadi video horor Kumpar Kampar selanjutnya. Om Kumpar tunggu cerita-cerita kalian ya. Baik, sudah siap? Ambil napas dalam-dalam, siapkan nyali, matikan lampu, dan mari kita dengarkan cerita Om Kumpar. Lampu sorot kuning menembus kabut tipis di kaki Gunung Merbabu, menerangi papan nama raksasa berkarat, pabrik gula gondang. Di bawah nama itu, tulisan cat semprot dengan cepat menambahkan, objek wisata sejarah dan mistis terbaik. Di gerbang utama yang terbuat dari besi tempat kokoh, berdiri seorang pria bernama Bagus. Tubuhnya yang ramping dibalut jaket denim usang, dan di tangannya tergenggam erat sebuah digital recorder dan kamera mirrorless. Usianya baru menginjak 26 tahun, tetapi ambisinya jauh melampaui usianya. Sebagai seorang pewarta sejarah yang sedang merintis karir dengan nama pena Om Kumpar, Bagus tidak tertarik pada kisah hantu murahan. Ia datang ke sini untuk menemukan kebenaran di balik desas-desus. Pabrik gula gondang adalah sebuah anomali. Di siang hari, ia ramai oleh wisatawan yang bersuah foto di antara mesin-mesin raksasa peninggalan Belanda, sebuah monumen kejayaan industri yang berbau nostalgia karamel. Namun, menjelang senja, tempat itu berubah. Cerita-cerita tentang sosok pria Belanda berseragam militer, yang konon adalah Tuan van der Velde, dan para noni Belanda yang menari dalam kesunyian mulai merayap keluar dari dinding tebal bangunan. "Kamu Bagus, kan? Yang dari kota itu?" Suara itu datang dari samping sebuah pos jaga kecil. Seorang wanita muda muncul, mengenakan seragam pemandu wisata batik dengan lencana gondang di dada. Dia adalah Ratih, juru kunci sekaligus pemandu utama di pabrik ini. Raut wajahnya cantik namun menyimpan kesan kelelahan dan skeptisisme yang mendalam. Bagus mengulurkan tangan. "Ya, saya Bagus. Saya sudah menghubungi manajemen, ingin melakukan observasi mendalam, termasuk menghabiskan malam di dalam." Ratih menyambut tangan Bagus dengan genggaman cepat. "Tentu, tapi jangan berharap banyak. Ini hanyalah mesin uang yang bagus. Orang suka hantu. Kami memberikannya hantu." Nada bicara Ratih yang datar membuat Bagus tertegun sejenak. "Jadi, kamu tidak percaya pada semua kisah ini?" Ratih mengangkat bahu sambil berjalan ke arah Bagus, menunjuk tumpukan ampas tebu kering di kejauhan. "Saya melihat sejarah, eksploitasi, kerja paksa, dan banyak uang yang dihasilkan dari penderitaan. Roh-roh yang seharusnya bergentayangan di sini adalah roh-roh buruh tani kita, bukan Tuan van der Velde dan noni-noni cantik itu." Mereka tiba di depan sebuah gudang penyimpanan besar. Di dalamnya, mesin penggiling baja seukuran rumah tampak bisu dan dingin. Udara di dalam terasa jauh lebih berat, seperti ada beban masa lalu yang tak terangkat. "Ini area paling populer," kata Ratih dengan nada geli. "Konon disinilah Tuan van der Velde sering terlihat berdiri, mengawasi." Para penjaga sering mendengar langkah kaki berseragam Lars militer, terutama setelah pukul 12 malam. Bagus menyalakan digital recordernya. "Bisa saya bicara dengan salah satu penjaga?" Ratih memanggil seorang pria tua bertubuh kurus yang sedang berjaga di dekat pintu. Namanya Pak Karto. Wajahnya dihiasi oleh guratan-guratan pengalaman dan ketakutan yang tak terucapkan. "Pak Karto, Bagus ingin tahu soal penampakan," kata Ratih. Pak Karto berdeham, matanya menatap Bagus dengan curiga. "Saya sudah bertugas di sini selama 20 tahun, Mas. Penampakan itu nyata, bukan hanya suara. Pernah suatu malam, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di koridor mes, saya melihat siluet. Bukan siluet laki-laki. Itu sekelompok perempuan, noni-noni Belanda.
Pakaian mereka putih. Mereka berjalan melewati saya, tanpa menyentuh tanah. Napas Pak Karto tercekat. Mereka tidak tampak mengancam, tapi sedih. Matanya kosong. Dan di belakang mereka, sering ada bayangan hitam besar, seperti pengawas, yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagus merasakan adrenalin membanjiri dirinya. Ini bukan kisah yang dibumbui. Ada ketulusan dan ketakutan di mata Pak Karto. Tuan Van der Velde. Saya tidak tahu namanya, Mas. Saya hanya tahu dia jahat, bahkan dalam bentuk roh. Bisik Pak Karto. Ratih mengangguk ke arah Bagus. Cukup untuk malam ini. Sudah pukul 8. Kamu punya izin untuk menempati ruang arsip tua di lantai 2. Itu jauh dari area mesin. Besok pagi saya akan menjemputmu. Semoga kamu menemukan bukti yang kamu cari. Saya pasti akan menemukannya, jawab Bagus. Tatapannya terpaku pada kegelapan di dalam gudang. Tekadnya kini bercampur dengan sedikit ketegangan. Ia bukan lagi sekadar pewarta sejarah. Ia adalah seorang tamu tak diundang yang sebentar lagi akan mengetuk pintu masa lalu pabrik Gondang, bersiap menghadapi apapun yang bersembunyi di balik bau gula dan karat. Bagus menghabiskan sisa malam itu di ruang arsip tua. Dindingnya lembab, dan bau kertas menguning bercampur dengan aroma manis yang menyengat dari sisa proses pengolahan gula. Di hadapannya, tumpukan dokumen berbahasa Belanda, laporan produksi, dan buku kas kuno menjadi jendela menuju era yang telah lama berlalu. Ia tidak tidur. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari, waktu yang menurut Pak Karto adalah puncak aktivitas gaib. Namun, Bagus hanya mendengar keheningan tebal, diselingi bunyi gesekan baja yang memuai dan jeritan jangkrik di luar. Keheningan itu justru membuatnya semakin gelisah. Fokus Bagus tertuju pada sebuah laporan tebal bertanda tahun 1939. Laporan itu mencatat kinerja pabrik di bawah komando militer kolonial. Nama Tuan Van der Velde muncul berulang kali, bukan sebagai manajer pabrik, tetapi sebagai komandan batalion yang ditempatkan untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan efisiensi. Dokumen itu mencatat peningkatan produksi gula yang luar biasa, namun terselip catatan kaki tentang angka kecelakaan kerja yang tinggi dan hukuman fisik yang keras bagi buruh lokal yang dianggap malas. Bagus merasakan kemarahan dingin menjalar di punggungnya. Van der Velde adalah simbol dari eksploitasi yang brutal. Manisnya gula yang diekspor ke Eropa dibangun di atas darah dan keringat penduduk pribumi. Pagi menjelang, ditandai dengan suara bising mobil dan kedatangan karyawan shift pagi. Ratih tiba tepat pukul 8 pagi, membawakan 2 cangkir teh manis dan sebungkus nasi pecel. Bagaimana malam pertamamu, Om Kumpar? Tanya Ratih, menyodorkan teh. Senyumnya samar, setengah mengejek. Hening, anehnya, jawab Bagus, menyesap teh yang terasa menghangatkan. Saya menemukan banyak hal. Van der Velde bukan hanya manajer, dia adalah komandan militer yang kejam. Dia menggunakan pabrik ini sebagai kamp kerja paksa terselubung. Ratih duduk di kursi kayu di depannya. Ekspresi skeptisnya sedikit melunak, digantikan oleh kesedihan yang tak terhindarkan. Saya tahu, itu bagian dari sejarah yang tidak kami tampilkan di tur umum. Kami hanya menjual kisah romansa kolonial yang diakhiri hantu cantik. Siapa yang mau liburan sambil merenungkan genosida terselubung? Tapi itu intinya, Ratih. Jika roh buruh tani tidak bergentayangan, mengapa justru hantu Belanda yang mendominasi? Apakah dendam mereka lebih kuat? Tanya Bagus. Ratih menghela napas panjang. Ada kisah lisan dari kakek saya yang pernah bekerja di sini saat remaja. Kisah-kisah yang beredar di kalangan orang Jawa tentang para noni Belanda itu berbeda. Mereka bukan hantu biasa. Mereka tersumpah. Tersumpah. Bagus meletakkan cangkir tehnya, kini benar-benar tertarik. Ya, menurut cerita, para noni itu adalah keluarga atau kekasih para pejabat kolonial. Mereka tinggal di mes mewah. Van der Velde, selain kejam pada buruh, juga sangat posesif dan otoriter terhadap mereka. Suatu ketika, sekelompok noni mencoba membocorkan informasi atau melarikan diri dari Gondang. Mungkin karena tidak tahan dengan kekejaman yang mereka saksikan,
jelas Ratih, suaranya merendah. Melarikan diri kemana? Melaporkannya. Tidak jelas. Yang jelas, mereka menghilang. Tidak ada catatan resmi. Tidak ada mayat. Hanya desas-desus bahwa Van der Velde lah yang menghukum mereka. Mereka bukan korban buruh, tapi korban dari sistem dan kebrutalan internal kolonial sendiri. Mereka mati, tapi tidak damai. Mereka terjebak antara penyesalan dan keinginan untuk mengungkap kejahatan Van der Velde. Bagus menyadari bahwa ia telah mengabaikan narasi yang paling penting. Jadi, Van der Velde dan Noni Belanda itu saling terkait dalam sebuah konflik yang belum usai. Itu yang dipercaya. Mereka berdua terikat pada tempat ini, mungkin karena mereka memiliki sesuatu yang harus diungkap, atau sesuatu yang harus disembunyikan, kata Ratih, menatap tajam ke arah Bagus. Jika kamu mau bermalam lagi malam ini, Bagus, jangan fokus pada suara tembakan atau lolongan. Dengarkan bisikan. Dengarkan pengakuan. Bagus mengangguk. Dia merapikan dokumen-dokumen itu, menyimpan penemuan tentang Van der Velde. Malam kedua harus lebih terarah. Mereka tidak akan mencari hantu, tetapi mencari saksi sejarah yang terperangkap. Perasaan simpati mulai menggantikan rasa ingin tahu murni. Para noni dan buruh gondang sama-sama korban. Dan Om Kumpar harus menyuarakan kebenaran mereka. Ia siap menghadapi kengerian itu, demi keadilan. Malam itu, dinginnya udara gondang terasa menusuk tulang, bukan hanya karena suhu yang turun drastis, tetapi juga karena antisipasi yang mencekam. Bagus dan Ratih telah menyiapkan peralatan mereka dengan lebih saksama. Selain perekam audio dan kamera, Bagus membawa sebuah termometer inframerah, berharap dapat mendeteksi penurunan suhu drastis yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk tak kasat mata. Mereka memutuskan untuk memulai penelusuran di area yang disebut Ratih sebagai Koridor Komando, sebuah lorong panjang dan gelap yang menghubungkan kantor utama Tuan Van der Velde dengan barak militer. Tempat itu terasa paling sunyi, seolah suara apapun akan diredam sebelum mencapai telinga. Disinilah Pak Karto sering melihat bayangan berseragam, bisik Ratih, menekan senter kecil ke dinding plester yang mengelupas. Kita akan berjalan pelan. Tidak ada yang terburu-buru, balas Bagus, matanya menyapu kegelapan, jarinya siap menekan tombol rekam. Langkah kaki mereka bergema pelan di lantai semen. Setiap bunyi kecil, desir angin di celah jendela, suara tetesan air dari pipa bocor, terdengar 10 kali lebih keras. 15 menit berlalu tanpa insiden. Ratih mulai terlihat gelisah. Mungkin malam ini mereka libur, gumam Ratih, mencoba mencairkan ketegangan. Tiba-tiba, Bagus menghentikan langkah. Ia tidak melihat apapun, tetapi ia merasakan perubahan atmosfer yang begitu kentara. Udara yang tadinya dingin normal kini terasa menusuk, seolah mereka baru saja melangkah ke dalam freezer raksasa. Bagus segera mengangkat termometer inframerahnya. Angka di layar melompat drastis. 30 derajat Celcius, 25-20. Bagus berbisik, suaranya sedikit bergetar. Sekarang 20 derajat. Ada penurunan 10 derajat dalam hitungan detik. Ratih mencengkeram lengan Bagus. Ini bukan AC yang rusak, Bagus. Ini di sini. Mereka berdua menoleh ke ujung koridor yang gelap gulita. Di sana, di antara bayangan tiang-tiang baja, perlahan terbentuk sebuah bentuk yang lebih padat dari kegelapan di sekitarnya. Itu adalah siluet seorang pria tinggi, berwibawa, mengenakan seragam militer khas kolonial. Postur tubuhnya tegak, tangannya terkunci di belakang punggung, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Itu adalah Tuan Van der Velde. Meskipun wujudnya masih transparan dan samar, Bagus bisa merasakan tatapan mata sosok itu. Itu adalah tatapan menghakimi, penuh kemarahan dan keangkuhan. Itu bukan hantu yang bingung, melainkan roh yang masih berkuasa. Bagus mengangkat kameranya, tangannya gemetar hebat, namun ia berhasil membidik dan memotret 2 kali. Kilatan flash sesaat menerangi koridor, dan saat itulah mereka melihat detail yang paling mengerikan. Wajah Van der Velde tampak pucat pasi, namun ekspresinya jelas, dia sedang marah. Pada saat flash kedua, sosok itu tidak menghilang, melainkan seolah melangkah maju.
Suara langkah kaki berat yang mengenakan Lars kulit terdengar di lantai semen. Langkah yang lambat, berirama, dan mengancam. Suara itu terasa nyata, tidak seperti gema, seolah sebuah beban berat sedang diseret. Ratih tersentak ke belakang, napasnya terputus. Dia mendekat. Bagus, meskipun ketakutan, menolak untuk lari. Ia mengarahkan perekamnya. Bisikan, Ratih, saya harus merekam bisikan. Namun, tidak ada bisikan. Hanya langkah kaki militer yang semakin keras dan aura dingin yang menindas. Van der Velde tidak membutuhkan suara untuk berkomunikasi. Kehadirannya adalah perintah. Dia ingin mereka pergi. 19 derajat. Bagus membaca termometer itu dengan suara bergetar. Saat jarak sosok itu tinggal beberapa meter, Pak Karto, penjaga yang berjaga di pos di ujung lain pabrik, tiba-tiba berteriak dari kejauhan. Teriakan itu bukan teriakan ketakutan, melainkan teriakan marah. Pergi. Jangan ganggu dia. Dia tidak suka diperhatikan. Teriakan Pak Karto itu entah bagaimana menginterupsi energi di sekitar mereka. Sosok Van der Velde berhenti melangkah. Kehadirannya yang menekan tiba-tiba terasa goyah, seolah teriakan manusia telah memecahkan konsentrasinya. Dalam sekejap, sosok itu memudar, kembali menyatu dengan kegelapan koridor, meninggalkan Bagus dan Ratih terengah-engah dalam keheningan yang kini kembali normal. Bagus memeriksa rekamannya. Ia mendapatkan 2 foto siluet yang menakutkan, dan rekaman audio yang dipenuhi dengan langkah kaki berat dan hembusan napas yang dalam. Dia bukan mitos. Ratih bergumam, memegangi dadanya. Dia nyata, dan dia menjaga sesuatu. Bagus menggeleng, menatap lorong gelap itu dengan kombinasi teror dan kemenangan. Ya, Ratih. Dan dia tidak suka kita mencari tahu apa yang dijaganya. Tapi sekarang kita tahu, dia ada. Malam ini, kita mulai mencari para noni Belanda. Jika mereka berkonflik dengannya, mereka adalah kunci kita. Setelah konfrontasi menakutkan dengan Tuan Van der Velde, Bagus dan Ratih sepakat bahwa mereka tidak bisa lagi hanya menunggu di kegelapan. Mereka harus bertindak cepat sebelum Van der Velde menemukan cara untuk mengusir mereka sepenuhnya. Target mereka berikutnya adalah Mes Noni, bekas asrama tempat para wanita Belanda tinggal, lokasi yang diyakini Pak Karto sebagai tempat seringnya penampakan sekelompok wanita berpakaian putih. Mes itu terletak di sayap terpisah dari pabrik utama, sebuah bangunan bergaya Indische yang masih menyisakan sisa-sisa kemewahan. Di dalamnya, ada sebuah aula besar yang dulunya digunakan sebagai ruang dansa dan bersosialisasi. Ketika mereka memasuki aula, Bagus merasakan perbedaan mencolok dari koridor komando. Aula itu tidak dingin, justru terasa hangat, seperti udara yang baru saja ditinggalkan oleh banyak orang. Dan yang lebih aneh, Bagus dan Ratih sama-sama mencium aroma samar namun khas, parfum mawar dan bedak kuno. Ini bukan bau debu, bisik Ratih, matanya lebar. Bagus menyalakan lampu kecilnya. Di tengah ruangan, lantai kayu jati yang mengkilap tampak kosong. Namun, jika diperhatikan seksama, ada keanehan di sudut ruangan, tepat di bawah jendela. Rekam ini, pinta Bagus, menunjuk ke lantai. Coba lihat. Jejak debu. Seperti ada banyak langkah kaki baru saja membersihkan debu di area ini. Bagus mendekat dan meletakkan tangan di lantai. Masih hangat. Seolah-olah mereka baru saja berhenti menari. Tiba-tiba, suara tawa wanita, jernih dan renyah, terdengar mengisi ruangan. Tawa itu terdengar begitu dekat, seolah berasal dari balik dinding, atau bahkan di samping telinga mereka. Tawa itu tidak menakutkan, tetapi ceria, seolah sedang menikmati pesta yang meriah. Bagus dan Ratih langsung berbalik, saling melindungi. Senter mereka mengarah ke pusat ruangan. Dan di sana, mereka melihatnya. Di tengah lantai dansa, ada 5 sosok wanita berdiri berdekatan. Mereka mengenakan gaun putih panjang bergaya era awal abad 20, dengan rambut disanggul dan topi kecil berenda. Sosok-sosok itu tidak transparan seperti Van der Velde, tetapi terlihat buram, seperti patung kaca yang dibasahi kabut. Mereka tidak menari, tetapi hanya berdiri, memandang lurus ke depan,
dengan senyum tipis di wajah mereka. "Mereka di sini," desis Ratih. "Itu noni-noni itu." Salah satu dari mereka, yang terlihat paling tinggi dan elegan, yang Bagus anggap sebagai noni indah berdasarkan cerita lisan, perlahan menoleh. Tatapannya kosong, namun ada secercah kesedihan yang tak terhindarkan di matanya. Bagus mengambil keberanian, mengangkat perekam audionya. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin tahu, siapa yang menyakiti kalian? Siapa Tuan Van der Velde bagi kalian?" Begitu nama Van der Velde terucap, suasana berubah drastis. Senyum di wajah para noni menghilang seketika. Aroma mawar digantikan oleh bau hangus, seperti kabel terbakar. Mereka tidak bergerak, tetapi udara di sekitar mereka bergetar hebat. Seketika itu juga, terdengar suara gerungan marah dari luar. Suara itu bukan langkah kaki Lars, melainkan suara auman yang penuh amarah dan teriakan dalam bahasa Belanda yang tidak Bagus pahami, tetapi intonasinya jelas, "Larangan." Us! Jendela di ujung aula tiba-tiba pecah berantakan. Namun, tidak ada angin yang masuk. Yang ada hanyalah aura dingin yang menusuk, yang jauh lebih dahsyat daripada yang mereka rasakan di koridor. Itu adalah kemarahan Van der Velde, yang kini memenuhi ruangan. Para noni Belanda mulai berteriak, bukan lagi tawa ceria, melainkan jeritan ketakutan yang melengking. Mereka tampak bersembunyi, seolah takut pada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ratih tiba-tiba menjerit kesakitan dan ambruk di lantai. "Kepalaku sakit sekali." Bagus menoleh, melihat Ratih memegangi pelipisnya. Di atas kepala Ratih, udara berputar dan berpilin menjadi bentuk yang tidak jelas, seolah Van der Velde menyerang Ratih secara non-fisik, menghukumnya karena berinteraksi dengan para noni. "Dia menyerang kita. Pergi!" teriak Bagus. Ia meraih Ratih, menyeretnya mundur, namun tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mencengkeram pergelangan kakinya. Rasanya dingin, kuat, dan seperti kawat berduri yang tajam. Ia terhuyung dan terjatuh, perekamnya terlempar ke lantai. "Tolong!" Bagus menjerit. Ia melihat ke belakang dan menyadari bahwa cengkeraman itu berasal dari salah satu noni Belanda yang kini tidak lagi buram, tetapi memiliki mata hitam pekat yang penuh keputusasaan. Noni Indah menatap Bagus, dan meskipun tidak mengeluarkan suara, Bagus seolah mendengar pikirannya. "Jangan pergi, ungkapkan." Tepat saat Bagus berhasil menarik kakinya bebas dari cengkeraman gaib itu, ia melihat sosok hitam tinggi melesat dari bayangan jendela yang pecah, bukan ke arah Bagus, melainkan ke arah Noni Indah. Bagus segera menarik Ratih dan berlari tanpa menoleh, meninggalkan aula yang kini dipenuhi jeritan kesakitan Noni Indah dan auman kemarahan Van der Velde yang memekakan telinga. Mereka telah memasuki medan perang para roh, dan mereka telah memicu konflik yang paling mengerikan. Bagus dan Ratih berhasil keluar dari mes noni, terengah-engah dan hampir syok total. Mereka tidak berhenti berlari hingga tiba di pos jaga utama, tempat Pak Karto sedang tertidur pulas. Mereka mengguncang-guncang Pak Karto, mencari kepastian bahwa mereka masih berada di dunia nyata. "Van der Velde, dia menyerang kami. Dia menyerang Ratih saat kami bicara dengan para noni." Bagus menjelaskan, napasnya tersengal. Pak Karto, setelah menyadari kepanikan mereka, hanya menghela napas panjang. "Saya sudah bilang, Mas, dia tidak suka mereka bicara. Dia tidak suka yang mereka tahu terungkap." Ratih duduk di bangku kayu, tangannya gemetar. Serangan non-fisik itu meninggalkan rasa sakit menusuk di pelipisnya, tetapi yang lebih parah adalah trauma psikologis. Mereka bukan hanya hantu, Bagus. Mereka terperangkap di bawah tekanan. Van der Velde menjaga mereka agar tetap diam. Mereka memutuskan untuk kembali ke ruang arsip yang dianggap relatif aman untuk memulihkan diri dan menganalisis rekaman. Bagus menemukan bahwa meskipun videonya kacau karena gemetar, perekam audio berhasil menangkap cerita Noni Indah, auman Van der Velde, dan yang paling penting, beberapa kata yang diucapkan Noni Indah sebelum serangan. Kata-kata itu pendek, terucap dalam bahasa Belanda kuno. Bagus, yang memiliki dasar bahasa Belanda untuk penelitian, segera mencoba menerjemahkannya. Dia bilang, "Kami tahu, kami melihat. Di bawah tebu,
kebohongan. Bagus membaca terjemahannya. Dahinya berkerut. Apa artinya? Kebohongan apa? Ratih tiba-tiba menjadi sangat diam. Dia menghindari tatapan Bagus, pandangannya terpaku pada lantai kayu yang berdebu. Ratih, kamu tahu sesuatu? Desak Bagus. Ratih menggenggam kedua tangannya erat-erat. Ada bagian dari cerita yang tidak pernah saya ceritakan. Bukan hanya tentang Noni. Ini tentang keluarga saya. Kakek saya, Mbah Sastro, adalah seorang mandor di sini, di bawah pengawasan langsung Van der Velde. Dia bekerja dengan Van der Velde. Dia dipaksa, dan dia menyaksikan segalanya. Selain buruh yang tewas karena kecelakaan kerja, Mbah Sastro bersumpah bahwa Van der Velde melakukan pembersihan buruh lokal yang memberontak. Dia tidak hanya membunuh mereka, tapi menyembunyikan jasad mereka. Van der Velde ingin angka kecelakaan tetap rendah di laporan resminya. Bagus menyambungkan kepingan puzzle itu. Jadi, Van der Velde menyembunyikan pembantaian di pabrik, dan para noni Belanda melihatnya. Mungkin, Ratih berbisik, matanya berkaca-kaca. Mbah Sastro bilang, suatu malam ia diperintahkan mengawasi pembuangan beberapa karung di malam hari, di dekat area pembuangan ampas tebu yang sangat dalam. Dia curiga karung itu berisi jasad, dan dia melihat para noni Belanda yang tinggal di mes, mengintip dari jendela. Mereka adalah satu-satunya saksi mata non pribumi terhadap kejahatan kotor ini. Jadi, di bawah tebu, merujuk pada kuburan massal yang disembunyikan, tanya Bagus, merasakan simpati yang mendalam terhadap penderitaan buruh yang terlupakan itu. Ya. Dan Van der Velde mungkin membunuh para noni itu karena mereka memiliki bukti, bukan karena mereka mencoba melarikan diri dari kesenangan, kata Ratih, air mata akhirnya menetes. Itu sebabnya Van der Velde begitu kuat di sini. Dia bukan hanya hantu yang terikat dendam, dia adalah penjaga rahasia yang terikat rasa bersalah dan ketakutan abadi akan pengungkapan. Ratih lalu mengakui rasa bersalahnya. Saya selalu skeptis terhadap hantu noni dan Van der Velde karena itu mengalihkan perhatian dari penderitaan buruh kita. Tapi, ternyata mereka berdua adalah simpul yang sama. Noni Indah dan teman-temannya adalah saksi yang mati demi kebenaran buruh Gondang. Pengakuan Ratih mengubah seluruh misi Bagus. Ini bukan lagi sekadar mencari hantu, tetapi menggali kebenaran yang dikubur selama 80 tahun. Mereka memiliki Van der Velde, roh yang marah sebagai penghalang, dan para noni Belanda, roh yang tertekan sebagai saksi. Kita harus membantu mereka bicara, kata Bagus. Tatapannya kini dipenuhi tekad baru, bukan ketakutan. Kita harus mencari cara agar Noni Indah bisa menyelesaikan kesaksiannya. Dan kita butuh sesuatu yang kuat untuk melawan Van der Velde. Setelah pengakuan Ratih tentang keterlibatan keluarganya dan pengungkapan kejahatan Van der Velde yang lebih besar, Bagus menyadari bahwa penyelidikan mereka telah bergeser dari investigasi paranormal menjadi upaya keadilan sejarah. Mereka menghabiskan sisa pagi dan sebagian besar siang di pos jaga, menyusun rencana untuk malam berikutnya. Kita tidak bisa kembali ke mes noni tanpa perlindungan, kata Bagus, menyeka keringat dingin di pelipisnya. Van der Velde akan tahu kita akan mencari mereka lagi. Kita harus memaksanya untuk mengungkapkan rahasianya, atau memaksanya mundur. Bagaimana caranya melawan roh komandan militer yang kejam? Tanya Ratih skeptis. Bagus merenung, membolak-balik foto-foto peninggalan di arsip. Van der Velde terikat pada Gondang karena dua hal, kekuasaannya dan ketakutannya bahwa pembantaian buruh akan terbongkar. Dia menggunakan aura otoritasnya untuk menindas para noni agar tetap diam. Sebuah ide melintas di benak Bagus. Kita harus menggunakan hal-hal yang memiliki koneksi emosional kuat di masa lalu untuk menarik dan menenangkan noni, sekaligus memicu kemarahan Van der Velde. Ratih teringat sesuatu. Di toko loak dekat pabrik, ada beberapa piringan hitam tua dari era kolonial. Mereka sering memainkan musik dansa Eropa di mes noni. Musik adalah hal yang paling personal bagi mereka. Sempurna, kata Bagus, matanya berbinar. Kita akan menggunakan musik itu sebagai umpan, bukan hanya untuk menarik para noni, tetapi untuk menciptakan suasana yang paling Van der Velde benci,
situasi di mana kontrolnya hilang dan mereka merasa bebas untuk berbicara. Mereka segera keluar pabrik untuk mencari piringan hitam dan sebuah pemutar portabel. Malam tiba dengan cepat. Setelah Pak Karto berjanji akan berjaga di pos terdekat, hanya untuk memastikan mereka selamat secara fisik, Bagus dan Ratih kembali ke mes Noni. Aula dansa masih terasa dingin, tetapi tidak ada aroma mawar, juga tidak ada tawa. Kali ini, mereka datang membawa pemutar piringan hitam tua. Ratih dengan hati-hati meletakkan piringan berjudul Waltz van de Liefde, lagu dansa cinta, di pemutar. Ketika jarum pick-up menyentuh piringan, melodi waltz yang lembut dan sedikit terdistorsi memenuhi ruangan. Keajaiban terjadi. Seketika, suhu di dalam ruangan terasa hangat kembali, dan aroma parfum mawar kembali menyeruak dengan kuat. Mereka tidak lagi melihat 5 sosok sekaligus, tetapi hanya satu. Sosok Noni Indah muncul di tengah ruangan. Wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Kini seolah sedang menari sendirian. Matanya tidak lagi kosong, tetapi menatap ke kejauhan dengan kesedihan yang mendalam. "Noni Indah," panggil Bagus pelan. Suaranya dipenuhi rasa hormat. "Kami tahu apa yang kamu lihat. Kami tahu tentang apa yang terjadi di bawah tebu itu. Kami ingin membantumu agar kebenaran terungkap." Sosok Noni Indah berputar perlahan. Dia tidak berbicara, tetapi Bagus merasakan tekanan energi yang mendorongnya untuk mengambil perekam audio yang disiapkan di atas meja kayu. Tiba-tiba, musik waltz itu terpotong oleh suara retakan yang keras, seolah sebuah benda berat baru saja menghantam tembok. Aura dingin dan menindas yang mengerikan kembali menyerbu aula, kali ini disertai dengan suara Auman van der Velde yang jelas dan berulang-ulang dalam bahasa Belanda. "Stil. Je zwijgt. Diam. Kau harus diam." Van der Velde muncul di ambang pintu, tampak lebih padat dan lebih hitam dari sebelumnya, memancarkan kebencian. Dia berjalan perlahan menuju pemutar musik, bertekad untuk menghancurkannya. Dia ingin mematikan musiknya. "Ratih!" teriak Bagus. Dia ingin membungkam saksi. Ratih, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan, berdiri di depan pemutar piringan hitam. Dia tidak akan membungkamnya lagi. Sementara Ratih melindungi pemutar musik, Bagus fokus pada Noni Indah. Ia harus mendapatkan kesaksiannya sekarang juga. Ia meraih selembar kertas tua yang ditemukan Mbah Sastro di arsip dan menunjukkannya kepada Noni Indah. Sebuah petunjuk lokasi pembantaian buruh yang disamarkan sebagai catatan distribusi tebu. "Ini yang kamu lihat, Noni?" tanya Bagus. "Apakah ini buktinya?" Noni Indah menatap kertas itu, air mata seolah mengalir dari mata hantunya. Dia mengulurkan tangan yang transparan, jarinya menunjuk sebuah lokasi yang ditandai dengan X di peta kecil itu. Di sisi lain ruangan, Van der Velde berhasil melewati Ratih yang kini jatuh tersungkur. Sosok komandan itu melayang menuju Noni Indah, aura destruktifnya mengancam. "Waktunya habis, Bagus!" teriak Ratih. Bagus tidak punya pilihan. Ia harus merekam apapun yang bisa ia dapatkan. Ia menodongkan perekamnya ke arah Noni Indah yang kini berhadapan langsung dengan komandannya, Van der Velde. Di tengah kebisingan dan teror, Noni Indah membuka mulutnya. Jeritan amarah Tuan Van der Velde dan lengkingan ketakutan Noni Indah menyatu di udara, menciptakan gelombang energi yang terasa seperti hantaman fisik. Van der Velde kini terlihat paling solid dan paling ganas, bertekad mengakhiri kesaksian ini untuk selamanya. Di tengah kekacauan itu, Noni Indah berhasil membuka mulutnya. Suaranya muncul dari perekam audio Bagus, bukan bisikan, melainkan rangkaian kata yang terucap cepat, syarat dengan keputusasaan dan rasa sakit. Kata-kata itu adalah narasi singkat tentang apa yang ia saksikan di malam gelap bertahun-tahun lalu. Lokasi tersembunyi, perintah kejam Van der Velde, dan jasad-jasad yang dikubur di bawah timbunan ampas tebu kering. Van der Velde memerintahkan kami diam. Dia mengancam kami akan bernasib sama, terjemah Ratih, yang meskipun tersungkur, tetap fokus mendengarkan. Bagus sadar bahwa rekaman itu adalah senjata mereka. Dia tidak bisa membiarkan Van der Velde menghancurkannya. Namun, Van der Velde kini sepenuhnya mengabaikan Bagus dan Ratih, fokus pada target utamanya, membungkam Noni Indah. Sosok komandan itu melayang mendekat.
tangannya terangkat, seolah hendak mencekik entitas gaib itu. Tepat pada puncak serangan Van der Velde, Bagus memiliki ide nekat. Dia segera mencabut kabel pemutar piringan hitam, mengambil piringan itu, dan dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melemparkannya ke arah lokasi di mana Van der Velde sedang memancarkan energi terkuatnya. Piringan hitam tua itu bukanlah benda suci, tetapi ia membawa makna yang dalam, simbol kebebasan Noni Indah, simbol kehidupan sosial yang dihancurkan oleh kekuasaan Van der Velde. Perang. Piringan itu menghantam dinding di belakang Van der Velde, pecah berkeping-keping. Kejadian itu tidak melukai roh Van der Velde secara fisik, tetapi benturan emosionalnya sangat besar. Sosok Van der Velde terhuyung, aumannya terhenti. Untuk sesaat, wujudnya tampak goyah dan transparan. Noni Indah mengambil kesempatan itu, berteriak satu kalimat terakhir yang terperangkap dalam rekaman Bagus. "The Wahrheit zal je Friedrich Reken." Kebenaran akan membebaskanmu. Setelah kalimat itu terucap, sosok Noni Indah, bersama 4 noni lainnya yang berada di bayangan, tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Bukan memudar perlahan, melainkan menghilang dengan cepat, seolah beban berat yang menahan mereka di tempat itu baru saja terlepas. Van der Velde ditinggalkan sendirian. Kemarahannya yang tadinya diarahkan pada para noni kini beralih sepenuhnya kepada Bagus dan Ratih. Komandan itu mengayunkan tangan ke udara, dan seketika, lemari arsip tua di sudut ruangan terlempar dengan kekuatan luar biasa, menghantam dinding berlawanan. Bagus dan Ratih melindungi kepala mereka, terdesak ke belakang. Van der Velde, kini tanpa saksi yang harus ia bungkam, tampak benar-benar putus asa. "Dia sudah kalah," teriak Bagus pada Van der Velde. "Kesaksian Noni sudah direkam. Kami punya bukti, Tuan Komandan. Kebenaranmu sudah terbongkar." Perkataan Bagus, yang diucapkan dengan keyakinan penuh, berfungsi sebagai jebakan mental bagi Van der Velde. Begitu ia tahu bahwa kejahatannya telah dicatat, energi dan kekuasaannya langsung runtuh. Sosok Van der Velde mulai menyusut, memudar, dan akhirnya terpaku di sudut ruangan, hanya menyisakan bentuk hitam pekat yang tidak lagi bergerak, tidak lagi mengancam. Dia tidak pergi, tetapi ia kini terpenjara oleh rasa malu dan kekalahan pengungkapan. Bagus dan Ratih saling berpandangan. Mereka lelah, tubuh mereka sakit, dan napas mereka memburu. Tetapi, di genggaman Bagus, perekam audio yang merekam suara Noni Indah dan auman kemarahan Van der Velde terasa seperti kemenangan besar. "Kita mendapatkannya," Ratih berbisik, suaranya dipenuhi kelegaan. "Kita mendapatkan kebenaran yang harusnya diungkap 80 tahun lalu. Mereka tahu pekerjaan belum selesai. Bukti itu harus dipublikasikan. Tetapi untuk saat ini, di tengah sisa-sisa amarah gaib yang perlahan menghilang, mereka berdua merayakan kemenangan kecil dan pahit. Mereka telah mempertaruhkan segalanya untuk memberikan keadilan kepada buruh gondang yang terlupakan dan para noni yang terpenjara." Cahaya matahari pagi terasa asing dan menenangkan bagi Bagus dan Ratih. Mereka keluar dari pabrik gondang, berjalan tertatih-tatih melewati Pak Karto yang memandang mereka dengan campuran kekaguman dan kasihan. Dengan bukti rekaman yang aman, mereka tahu mereka telah memenangkan pertarungan melawan hantu, tetapi sekarang, pertarungan melawan skeptisisme publik dan birokrasi dimulai. Bagus dan Ratih menghabiskan 2 hari berikutnya di sebuah penginapan sederhana di kota terdekat. Mereka menyusun temuan mereka, foto-foto siluet Van der Velde, penurunan suhu ekstrim, rekaman suara Noni Indah yang mengarah ke peta kecil Mbah Sastro, dan terjemahan kata-kata terakhir mereka. Bagus, sebagai Om Kumpar, memublikasikan laporannya secara eksklusif. Dia tidak hanya menceritakan kengerian yang mereka alami, tetapi juga menyajikan bukti sejarah yang ditemukan di arsip, disandingkan dengan kesaksian gaib Noni Indah. Judul laporannya sangat provokatif. "Gondang, bukan kisah hantu, tapi kuburan massal yang disaksikan arwah kolonial." Dampak laporan itu seperti bom. Dalam hitungan jam, kisah itu menjadi viral. Media nasional mulai menyoroti, memaksa otoritas lokal untuk menanggapi. Cerita itu mengubah narasi gondang dalam semalam. Para wisatawan tidak lagi tertarik pada kisah romansa noni yang menari, tetapi pada kebenaran tragis yang disaksikan oleh para wanita tersebut.
Meskipun menghadapi kritik pedas dari pihak yang menuduhnya mengarang cerita untuk sensasi, Bagus dan Ratih bergeming. Ratih menggunakan koneksi komunitasnya, membawa para tetua desa yang masih ingat cerita lisan Mbah Sastro untuk mendukung temuan mereka tentang pembantaian buruh yang terkubur di bawah ampas tebu. Seminggu setelah publikasi, Bagus dan Ratih kembali ke pabrik Gondang untuk mengambil barang-barang mereka. Pabrik itu terasa berbeda. Di siang hari, keramaian terasa lebih hikmat, bukan lagi sekadar keriaan wisata. Mereka berjalan melewati Mes Noni. Di aula dansa, tidak ada aroma mawar, tidak ada tawa, hanya keheningan. Namun, di sudut tempat Noni Indah menghilang, Bagus menemukan sehelai kain renda kecil berwarna putih, seolah sengaja ditinggalkan. Kain itu terasa lembut, sama sekali tidak berdebu. Ini tanda terima kasih, bisik Ratih. Air mata kelegaan membasahi matanya. Mereka bebas. Mereka tidak lagi terikat untuk menjaga rahasia itu. Ratih, yang tadinya skeptis dan malu dengan keterlibatan keluarganya, kini berdiri tegak. Ia memutuskan untuk menerima warisan pahit itu. Ia mendekati manajemen pabrik dan mengusulkan perubahan besar pada alur wisata. Gondang harus diubah menjadi museum yang jujur, menghormati korban eksploitasi dan mengakui peran para noni Belanda sebagai martir kesaksian. Saya akan menjadi juru kunci Gondang yang baru, kata Ratih kepada Bagus dengan tekad bulat. Saya akan menceritakan kisah Mbah Sastro dan para buruh. Saya akan menceritakan tentang Noni Indah, bukan sebagai hantu cantik, tetapi sebagai wanita pemberani yang menentang Van der Velde. Bagus tersenyum, bangga pada perubahan yang ia saksikan pada diri Ratih. Dan saya akan memastikan dunia mendengarkanmu, Ratih. Misi mereka telah selesai. Mereka berhasil mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Van der Velde telah dikalahkan, bukan dengan ritual pengusiran, tetapi dengan kekuatan pengungkapan. Kini, ia hanyalah sosok yang terpaku, terpenjara oleh kebenaran yang tidak bisa ia bungkam lagi. Di kejauhan, di koridor komando, Bagus tidak lagi merasakan aura dingin yang menekan, hanya keheningan biasa, seolah komandan yang kejam itu telah kehilangan semua kekuatannya. 6 bulan telah berlalu sejak publikasi laporan Gondang, milik Om Kumpar. Dampaknya terasa hingga ke tingkat nasional. Penelitian arkeologi informal telah dimulai di area yang ditunjukkan oleh rekaman Noni Indah, meskipun otoritas masih berhati-hati dalam mengakui temuan jasad buruh. Namun, bagi masyarakat lokal, kebenaran sudah terungkap. Bagus, dengan nama pena Om Kumpar, telah menerbitkan buku yang merinci seluruh investigasinya, dari arsip sejarah hingga teror gaib di Mes Noni. Bukunya laris manis, mengubah statusnya dari pewarta muda menjadi sejarawan investigatif terkemuka. Ia kini dihormati, tidak hanya karena keberaniannya menghadapi hal-hal tak kasat mata, tetapi karena ia berhasil mengembalikan martabat sejarah yang terdistorsi. Pabrik gula Gondang tetap menjadi objek wisata, tetapi mengalami metamorfosis total. Di gerbang utama, tulisan "Mistis Terbaik" telah dihapus. Plakat baru dipasang, menceritakan kisah eksploitasi, penderitaan buruh, dan peran tragis para noni Belanda yang menjadi saksi. Ruang arsip yang dulu lembab kini menjadi pusat penelitian kecil, dan Mes Noni diubah menjadi ruang peringatan bagi Noni Indah dan teman-temannya. Di antara semua perubahan itu, Ratih adalah jantungnya. Ia benar-benar menjadi juru kunci Gondang yang baru. Ia kini memimpin tur yang jujur, menceritakan sejarah berdasarkan arsip dan kisah lisan Mbah Sastro. Ia berbicara tentang Van der Velde sebagai sosok kejahatan sejarah, dan tentang para noni sebagai pahlawan saksi. Suara Ratih, yang dulu penuh skeptisisme dan kelelahan, kini dipenuhi keyakinan dan kehormatan. Suatu sore di penghujung musim kemarau, Bagus kembali mengunjungi Gondang. Ia berjalan bersama Ratih menuju koridor komando, tempat ia pertama kali berhadapan dengan Van der Velde. Di sanalah, roh komandan itu terakhir kali terlihat terpaku, hancur oleh kebenaran yang terungkap. Bagaimana di sini, Ratih? Tanya Bagus, berhenti di titik di mana suhu pernah turun drastis. Ratih tersenyum tenang. Sunyi, Bagus. Dinginnya hanya dingin malam biasa. Sudah berbulan-bulan tidak ada laporan langkah Lars militer, tidak ada aura yang menekan.
Bagus menghela napas lega. Dia benar-benar pergi. Dia tidak bisa bertahan tanpa rahasianya. Roh Tuan van der Velde, yang kekuatannya bersumber dari penindasan dan kerahasiaan, akhirnya terkikis habis oleh pengakuan publik. Ia tidak pergi karena diusir, melainkan karena ia tidak punya lagi alasan untuk bertahan dan menjaga kebohongan. Gondang telah membebaskan diri dari kutukan kejahatan kolonialnya. Namun, di dalam pabrik itu, sebuah keabadian tetap ada. Di ruang peringatan, para wisatawan sering melaporkan bahwa mereka merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan, atau kadang mencium aroma samar bunga mawar, bukan bau parfum yang menyeramkan, melainkan aroma yang lembut dan menenangkan. Saat Ratih menutup gerbang besi gondang malam itu, ia menoleh ke arah Bagus. "Terima kasih, Om Kumpar. Kamu memberikan suara pada mereka yang mati dalam diam." Bagus tersenyum, kamera dan perekamnya tersimpan rapi. "Kita semua melakukannya, Ratih. Kita hanya perlu mendengarkan bisikan yang benar." Mereka berjalan menjauh dari gerbang, meninggalkan pabrik gula gondang yang kini berdiri megah di bawah cahaya bulan. Tempat itu masih tua dan berkarat, tetapi ia tidak lagi terasa angker. Gondang kini hanya menyimpan kisah sedih dan kebenaman yang abadi, menunggu generasi baru untuk merenungkan bagaimana manisnya gula telah dibayar dengan darah, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya, bahkan melalui bibir para arwah. Tamat.